Halo teman-teman Mister Bule dimanapun saja berada, semoga selalu diberkahi keselamatan hidup dunia dan akhirat serta mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah, amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris melalui cerita inspiratif yang berjudul Katak dan Air Panas dengan dua versi Indonesia dan Inggris. Versi Indonesia akan membantu teman-teman memahami ceritanya, dan versi bahasa Inggrisnya tentunya akan menambah pengalaman-pengalaman baru dalam belajar bahasa Inggris, terutama dalam hal listening, reading, dan vocabulary atau kosakata. Oke, nggak usah pakai lama-lama, let's get started. Ada 2 ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari 2 katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat masakan dari daging katak. Lalu juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan 1 katak untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang satunya lagi untuk dimasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air berdiam diri, menikmati air dengan suhu ruangan tersebut, dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan-lahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, katak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Dia masih saja terlihat santai dan enjoy. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri, tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Dan katak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab, air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Itulah dia hikmah dari cerita katak dan air panas. Cerita ini bisa dijadikan pelajaran hidup yang sangat berharga dan bisa dijadikan sebagai kisah inspiratif untuk siswa di sekolah atau diceritakan kepada si kecil sebelum mereka tidur agar mereka juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seekor katak. There are 2 frogs living in the swamp. One day the 2 frogs were captured by a cook who would make a dish out of frog meat
Then the cook boiled the water in the pot until it boils and put the first frog in. Because of the heat, the first frog instantly reacted by jumping out of the pan. The cook lost one frog for the ingredients he was going to make. Learning from previous events, the cook then threw away the water boiling in the pot and replaced it with water from the tap. Put a pot of water on the stove, but not immediately turn it on. He took the other frog to the inclusion into the pan. Frogs that do love water, stay silent. Enjoy the water at room temperature and not run away as the stove is turned on and the temperature slowly rises. Frog feel comfortable and unaware of the changes around him. Frog doesn't realize danger that threatened him and remains silent with the changes nearby. Even though the water temperature is raised to a boil, Frog felt like he could handle it and not jump out. He still looks relaxed and enjoys. When the water temperature is too hot and will kill it, everything is too late because she was stuck in comfort, just trying to fit in, without daring to make big changes, to be able to save his life. And even that word, eventually the frog died. Then the question, what killed the frog? Many of us will answer, boiling water. But actually, who killed the word was his inability to decide. When should he jump out? The lessons we take of this story is, the first, constantly learning and innovating. Who can survive is not the strongest or the smartest. Who can survive is the one who can make changes according to the circumstances. Second, don't be arrogant with our abilities. Frogs don't jump because they feel she can deal with the changes that come without having to make changes. This is commonly encountered when someone feels they've mastered something and feel the greatest in that field. We've seen some industry. The big giant lost due to this. Call it Polaroid. Nokia and BlackBerry lost after Android appeared. They lost the competition because they felt they were the greatest and cannot anticipate the changes that occur. 3. Avoid the comfort zone. Try jumping to find and try something new. Do the same thing every time. It could be removing the potential that you have. The 4th is dare to come out of the neighborhood, work environment, or a bad relationship. When your surroundings just become a tactic for your life, dare to leave it. That's the wisdom of the story. And hot water. This story can be a lesson, a very precious life, and can be used as a story, inspiring to students at school, or told to the little ones before they sleep, so that they also get a lesson, which is very precious from a frog. Demikianlah cerita inspiratif dan belajar bahasa Inggris kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.